Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman yang selalu kami rindukan, hadir kembali dalam podcast Mitra Sejati Fajihara. Kali ini kita akan membicarakan, mengambil topik tema yang berkaitan dengan makanan. Nah, makanan ini kayaknya seru ya, di akhir-akhir tahun seperti ini orang pada pergi-pergi, berjalan-jalan, berkuliner di beberapa kota, mungkin sekalian berlibur ya. Nah, hari ini saya kebetulan mengundang salah satu teman dan sahabat saya yang sangat pakar sekali gitu ya di bidang permakanan. Apalagi kalau makanannya makanan sehat nih. Nah, teman saya ini, sahabat saya ini sungguh luar biasa beliau untuk mengetahui hal tersebut. Kita akan sama-sama bongkar keahlian beliau nih ya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan poin-poin pentingnya bisa kita dapatkan. Tetapi yang lebih menarik lagi dalam diskusi ini, dalam perbincangan ini adalah tidak hanya soal makanannya saja, tetapi di situ nanti kita bicarakan juga tentang teknologi, kemudian standar-standarnya, misalnya GMP atau HACCP. Nah, sudah hadir di depan saya ini teman, sahabat, dan kolega saya yang sudah lama saya mengenal, yang sekarang beliau ini kepadatan atau profesi yang sekarang dia tekuni adalah sebagai auditor, kemudian instruktur olahraga, kemudian juga beliau sebagai narasumber di beberapa stasiun TV dan juga majalah, menulis, bahkan membuat buku, banyak deh pokoknya ya. Beliau ini aslinya dari Manado, ternyata Sulawesi Utara. Nggak jauh dengan saya juga, dari Manado juga ya. Kita perkenalkan ini teman kita, sahabat kita, Saudara Arif Nurgomo. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Ini lagi liburan juga nih ceritanya. Kita lagi di Jogja ini. Iya, lagi di Jogja ya. Terus gimana? Kalian udah kapan datang ini? Saya datang tanggal 27 Desember kemarin. Oke, berarti sudah hari kedua ya sekarang ini. Hari kedua. Udah mubeng-mubeng Jogja. Sudah muter-muter Jogja. Muter-muter Jogja. Ya, sedikit lah putar-putar ya. Meski belum semua, tapi oke. Tapi punya kenangan nggak di Jogja ini ceritanya? Atau mungkin pernah dulu sebelum-sebelumnya pernah datang ke Jogja? Dulu banyak kenalan, karena dulu kita banyak sekali mitra juga di Jogja. Tapi karena mungkin programnya udah beda, jadi udah jarang kontak lagi sama Sering mereka. Dong berarti ke Jogja ya? Oh, dulu sering biasa ya? Seminggu 5 hari kita di Jogja, kemudian putar lagi, rolling lagi, seperti itu. Berarti bahasa Jawa udah bagus dong, udah bisa bahasa Jawa. Aku nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Jogja, meskipun kita waktu itu sampai ke pedalaman juga ya, sampai ke Gunung Kidul dan lain-lain. Sampai ke pedalaman ya, Gunung Kidul. Ngajarin apa itu? Karena kita waktu itu kerjasama dengan Dinas Koperasi Yogyakarta untuk melatih UKM-UKM yang bergerak di bidang makanan, terutama di bidang bagian food safety-nya dan juga di bagian pendanaannya, dan juga pelatihan terhadap pembuatan produk makanan yang baru ataupun alternatif untuk membuat jenis makanan yang baru. Apa itu berarti terlibat juga kamu akademisi pada saat kebetulan waktu itu kita terlibat dengan Dinas Koperasi Yogyakarta. Wah, luar biasa ya. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, Mas Arif ini ternyata memang seorang food scientist ya. Food scientist, kemudian beliau juga terlibat di beberapa lembaga yang bidang makanan food ya. Kemudian juga beliau ini alumni dari IPB ya, Institut Pertanian Bogor, S2-nya ya? S2-nya di bidang apa itu? S2-nya di bidang teknologi industri pertanian. Industri pertanian. Kemudian S1-nya di? S1 masih di teknologi pertanian. Jadi masih nyambung lah ya. Masih nyambung ya? Sama S2-nya. Wah, luar biasa. Ya, oke. Mas Arif, saya ingin coba menggali nih, biar dapat wawasan nih, komunitas kami. Kebetulan kalau saya kan memang lebih banyak ke ISO-nya ya, tapi kalau Mas Arif kelihatannya tidak hanya bicara masalah ISO, tapi lebih dari itu ya, lebih kepada teknologi di bidang panganan, kemudian bagaimana makanan itu harus dikonsumsi, apalagi Mas Arif juga seorang instruktur nih, berarti dia juga memahami tentang bagaimana pola makan makanan sehat, kemudian juga mungkin saya ingin juga gali nanti nih kaitannya dengan misalnya
kalau di perusahaan-perusahaan atau mungkin industri-industri rumah tangga lah ya, walaupun mungkin tidak menerapkan misalnya ada istilahnya good manufacturing practice, tapi mungkin itu bisa ada beberapa poin juga bisa diterapkan juga sebenarnya di industri rumah ya. Gimana Mas Arief kira-kira, menurut Mas Arief kira-kira saat ini untuk saya ingin mulai dari perkembangan kuliner kita dulu deh ya, yang saat ini, karena kan kalau saat ini anak-anak muda tuh senangnya yang makan makanan Korea, Jepang begitu. Apa kurang puas nih dengan makan makanan lokal? Gimana menurut Mas Arief? Kalau menurut aku sih ya mungkin tadi sempat menyinggung tentang GMP gitu ya. Jadi GMP itu kan merupakan Good Manufacturing Practices. Jadi dulu mungkin tidak terlalu banyak industri makanan mau lokal maupun yang besar yang banyak menerapkan hal-hal tersebut. Tapi sekarang sudah menjadi tuntutan dan harus dilakukan setiap industri. Dari industri kecil sampai industri besar, harus punya namanya itu sertifikat untuk GMP-nya. Mungkin berbeda-beda ya, karena mungkin disesuaikan dengan kapasitas produksi, luas usahanya, kemudian jenis produknya. Karena kan kita nggak bisa menyamakan antara industri kecil dengan industri besar. GMP-nya seperti apa? Ada kebutuhan juga di situ ya, Mas Arief ya. Memang harus setiap perusahaan harus punya GMP-nya sendiri dan harus tersertifikasi GMP-nya. Kemudian berhubungan dengan masalah tadi makan zaman sekarang nih. Makanan zaman now ya, zaman now. Korea, ya, Jepang, namanya industri makanan itu setiap tahun selalu ada perubahan. Arahnya mau kemana? Tapi tren sekarang arahnya ke healthy food semua. Healthy food ya, makanan sehat ya. Beberapa tahun belakangan ini arahnya tetap ke healthy food. Cuma mungkin variasinya lebih beragam lagi. Orang sekarang udah lebih aware dengan masalah kesehatan. Apalagi dengan makanan yang dia makan tuh harus sehat dan lain sebagainya. Nah, salah satu syarat kesehatan dia kan harus bersih ya. Bebas mikroorganisme, bebas dari bahaya benda asing, dan lain bebas dari pencemaran bahan kimia. Nah, kalau masalah selera, kemudian sekarang kok banyak makanan luar masuk ya, memang ya tergantung juga kepada dari negara asalnya, dia mempromosikan jenis makanannya ke luar negerinya. Ya, kalau kita kenapa sih orang lokal nggak suka, mungkin kurang populer dengan makanan lokal kali gitu ya. Ya karena memang orang kita pengen coba, pengen mencoba makanan luar seperti apa gitu kan. Keinginan penasaran, pengen tahu ya. Kadang-kadang penasaran, pengen coba. Tapi sudah coba, sudah ternyata nggak cocok di kita, ya berhenti gitu ya. Untuk beberapa orang nggak cocok, ya udah, yang penting udah coba gitu. Tapi kalau beberapa orang juga ada yang memang suka dengan seleranya. Mungkin juga pengaruh dengan tontonan di TV itu kan, kayak drakor gitu kan. Orang tahu apa itu bibimbap itu kan, aku juga mungkin belum pernah nyoba kan gitu. Ya seperti itu sih. Ya. Tapi begini mungkin Mas Arief, saya ingin tahu juga lebih dalam ini. Kan Mas Arief ini sebagai seorang food scientist ya, artinya mungkin dalam profesinya Mas Arief ini kan juga suka melakukan riset, penelitian gitu ya, terhadap jenis-jenis makanan yang ada saat ini, atau mungkin melakukan development juga untuk jenis makanan-makanan baru, tapi yang yang variasi dan mungkin dia tetap harus sehat kondisinya. Nah, saya pengen tahu nih Mas Arief, kalau kita fokuskan pada makanan sehat ini, sebetulnya kan unsur makanan sehat itu juga tidak hanya pada saat makan itu dikonsumsi ya, tapi pada saat pengolahan itu harus sudah sehat ya. Betul. Tidak hanya pada saat dia sudah jadi terus kita makan. Tapi juga mungkin benar ya Mas Arief ya, dari sisi pengolahan dan prosesnya ya. Bagaimana itu Mas Arief? Ya memang untuk dikategorikan sebagai makanan sehat tuh kita nggak hanya melihat dari segi dari nutrisinya aja. Oh ini sehat karena mengandung fiber dan lain sebagainya. Tapi harus dilihat dari berbagai aspek. Ya, jadi di dalam buku aku juga sempat nulis buku ya. Di buku harus dapatin nanti di bukunya nanti ya. Nanti bisa dapat bukunya. Dapat nanti pemirsa ada yang pingin juga nanti bukunya. Nah, di buku saya sempat menulis tentang makanan sehat itu apa sih. Jadi paling tidak makanan sehat itu harus memenuhi 3 aspek. Jadi aspek kesehatan, aspek keamanannya, aspek nutrisinya, kemudian aspek estetikanya. Jadi ada 3 ya. Pertama itu keamanan dulu kita tentukan. Keamanan itu apa sih? Bukan bebas dari pencurian ya, tapi bebas dari bahaya mikroba, bebas dari bahaya cemaran bahan asing, dan juga bebas dari bahan kimia. Nah, itu yang kenapa
bisa bebas dari itu, ya itu kita menerapkan proses-proses GMP-nya di situ. Sehingga ada proses GMP sehingga membuat makanan kita tuh bebas dari bahan-bahan yang berbahaya dan juga risiko kontaminasi mikroorganisme. Berarti dari 3 poin tadi itu GMP itu hadir di situnya ya? Dan paling pertama, this the first time. Jadi paling utama itu GMP dulu ataupun keamanan pangannya dulu. Begitu. Baru kita lihat kemudian aspek kedua itu kandungan nutrisinya apa, ya. Gitu kan? Apa kita menggunakan bahan-bahan yang bermanfaat buat tubuh, ya misalnya menggunakan oatmeal gitu kan, mengandung serat, kemudian menggunakan kacang-kacangan. Itu berarti sudah gitu. komposisinya berarti ya kalau gitu ya. Jadi kalau masalah nutrisi kita akan ngomong ke masalah ingredients, masalah formulasi kan. Jadi tinggal kita konsepnya mau kemana nih. Mungkin kita bikin makanan yang kaya akan vitamin C, minuman kaya vitamin C. Waktu mungkin makanan dengan tinggi fiber dan lain sebagainya. Tergantung kita mau ke arahnya kemana. Kemudian aspek yang ketiga itu jangan lupa diperhatikan masalah estetikanya. Estetika? Makanan udah aman dimakan, udah bergizi tinggi, tapi kalau nggak enak dilihat. Berarti perlu juga estetika itu ya? Iya, harus kelihatan menarik gitu ya? Gitu kan, karena makanan kan dilihat dari mata dulu ya. Iya, pertama ya, dari orang menarik tidaknya turun gitu ke hidung, kemudian masuk ke mulut, baru muncul, oh ini saya suka gitu kan. Prosesnya itu ya. Soalnya ada juga makanan yang terlihat indah, menarik, pas kita cium aromanya oke, pas kita coba rasanya belum tentu cocok. Iya kan, jadi kayak gitu. Tapi Mas Arif, saya ingin kembali yang tadi, yang poin 1 tadi, yang masalah GMP-nya itu. Iya. Ya saya agak sedikit paham sih. Cuman kan kalau saya mungkin selalu berpikirnya kan ke skala industri, ya. Kalau misalnya nih GMP yang bisa diterapkan nggak di industri rumahan atau di pengolahan UMK yang mungkin itu industri rumahan ya, yang dibuat oleh para ibu-ibu atau mungkin remaja putri, kemudian dia pasarkan lewat saluran media sosial. Nah, itu saya pikir juga mereka harus aware ya dengan GMP rumahan lah kalau kita bisa katakan, untuk terutama di prosesnya ya, agar mungkin pada saat dikonsumsi sama konsumen, sama customernya itu bisa lebih aman dan bisa terjamin tidak berbahaya lah, katakan seperti itu. Gimana menurut Mas Arif? Karena memang ketika kita mau usaha ya, misalnya usaha pengen jual makanan, pengen bikin makanan, yang kita utamakan dulu apa sih? Konsumen. Konsumen harus mendapatkan produk yang aman dikonsumsi dia. Udah banyak kasus di TV, orang makan makanannya beracun. Nah, keracunan ya, keracunan makanan. Mungkin bisa dari kontaminasi mikroba ataupun mungkin ada kandungan bahan-bahan berbahaya di dalamnya. Yang mungkin pengusaha ataupun pembuatnya itu nggak aware, nggak sadar dia, ini udah rusak, tapi karena dia pikir udah cuma dikit kok gitu kan, tapi ternyata efeknya bisa pengaruh ke orang yang mengkonsumsinya. Jadi memang antara industri kecil sama industri besar ada sedikit perbedaan menerapkan GMP-nya itu. Kalau industri besar kita karena dia permodalannya cukup kuat harus mengikuti standarnya ya. Untuk UKM biasa ada beberapa hal yang kita bisa kondisikan dengan kondisi yang ada agar GMP-nya masih tetap berjalan. Contoh gimana nih? Contohnya gimana nih? Contohnya kayak gimana ya? Misalnya masalah ruangan. Kalau di industri besar kan udah jelas ya, ruangan produksi di mana. Dipisahkan ya? Iya, penerimaan bahan bakunya di mana, dapurnya di mana. Harus dipisahkan, ada skatnya, ada. Jadi ada jalur penerimaan bahan baku, ada jalurnya, ada siklusnya gitu, perputaran ya. Kemudian kalau industri rumah tangga kan nggak seperti itu ya. Kadang kita masuk rumah tangga udah langsung ke dapurnya. Masuk kulkas langsung. Nah itu harus kita lihat modifikasi juga, karena juga pemerintah juga nggak mau juga sembarangan menutup usaha yang tidak melaksanakan GMP-nya. Jadi kita dulu waktu sebagai trainer untuk UKM untuk food safety-nya, kita turun langsung ke lapangan. Jadi melihat kondisi langsung dari Aceh sampai NTT kita lihat. Jadi beda-beda tuh. Sudah muter-muter nih Mas Arif ya. Jadi tiap antar daerah tuh adatnya tuh berbeda, culture-nya tuh berbeda untuk mengolah bahan makanan. Jadi kita tuh menyesuaikan
aturan GMP dengan kebudayaan mereka, budaya setempatnya ya. Kemudian kondisi tempat mereka kayak gimana. Jadi kita usahakan seminimal mungkin tidak ada kontaminasi yang masuk ke dalam bahan makanan mereka. Misalnya apa? Misalnya kita menggunakan tempat sampah yang tertutup, misalnya kayak gitu. Ataupun misalnya gini, sebelum mengolah bahan baku, sebelum mengolah bahan makanan, dapur dan kitchen lainnya harus dalam kondisi bersih. Kayak gitu. Sebelum dan sesudah produksi harus dibersihkan. Terus peralatan yang kita gunakan kita cuci ataupun kita sterilkan dengan cara yang sudah ada prosedurnya dengan sanitasi dan seperti itu. Misalnya pakai sabun, kemudian pakai air panas atau bahan-bahan disinfektan lainnya. Itu mungkin yang harus di aware ya oleh ibu-ibu. Termasuk mungkin ini ya teman-teman sekalian yang kafe-kafe nih ya, kafe-kafe itu kan termasuk sebetulnya skalanya kan ya skala hampir sama dengan di rumah tangga ya konsepnya ya. Dia kan skalanya ya skala rumah tangga lah di kafe-kafe, di resto-resto yang kecil-kecil itu gitu. Gimana Mas Arief menurut Mas? Jadi memang yang paling sulit kita hadapi waktu itu masalah culture ataupun kebiasaan dari orang-orang tersebut. Menggeserkan itu ya. Menggeser itu tuh memang perlu waktu ya. Tapi alhamdulillah pengusaha-pengusaha yang kita temui meskipun mereka cuma jualan mungkin sehari cuma bikin 5 kilo, sehari cuma bikin 10, tapi mereka mau merubah untuk merubah, mau diajar, mau untuk merubah menjadi lebih bagus kan, karena kebersihan itu berpengaruh terhadap daya tahan produk juga. Oh begitu. Jadi misalnya di processing untuk produk yang akan dia jual itu ketika ada sesuatu yang salah itu mempengaruhi pada durasi expirednya si makanan. Oh, misalnya kue-kue gitu kan, dia bikin kue. Kemudian mungkin dengan cara yang biasa tidak bersih, itu mungkin cuma tahan sehari atau 2 hari. Nah, dengan cara yang lebih bersih bisa tahan lebih lama lagi. Kadang-kadang makanya kok heran ya, kadang-kadang misalnya saya pernah juga punya pengalaman nih, beli suatu produk makanan, pastry lah ya, kue itu. Di tempat yang lain, di toko yang satu itu kok dia bisa bertahan 3 hari, tapi ini kok cuma 1 hari atau gimana? Padahal sama gitu. Apakah juga mungkin ada proses yang berbeda? Gimana tuh Mas Arief? Nah, bisa banyak hal sebenarnya. Oh banyak hal juga ya? Banyak hal, misalnya mungkin tanggal pembuatan produk itu berbeda. Mungkin misalnya kita beli di hari yang sama di toko di 2 toko ini, tapi toko satu ternyata produknya udah dari kemarin dia bikin, tapi dia masih jual hari ini. Ya mungkin pas kita bawa pulang ke rumah mungkin daya tahannya akan berbeda kan? Ya. Iya, apalagi juga kita di rumah mungkin tidak juga praktis yang GMP-nya ini. Konsumen juga sebenarnya itu harus aware juga sebenarnya. Si konsumen juga harus aware juga ya. Ada harus dari kita. Jadi bukan GMP-nya sih kalau konsumen itu lebih ke arah handling, attitude-nya. Bagaimana untuk bisa memperlakukan makanan yang dibeli itu bisa tahan lebih lama. Nah, ini nih. Habis dari beli misalnya makanan yang harus simpan di kulkas segera masuk kulkas. Misalnya beli bahan-bahan segar dan lain sebagainya. Ada aturan-aturannya juga. Kadang-kadang masyarakat belum aware ke arah situ tuh ya, bahwa dia selalu membebankan pada si produsennya ya, si yang tempat dia membeli makanan. Padahal ada pengaruh juga pada saat makanan tersebut setelah dibeli, si konsumen itu harus tahu cara attitude dia untuk makanan ini agar dia bisa bertahan sesuai dengan waktu expirednya itu ya. Makanya beberapa produsen makanan ada juga menulis di labelnya, di boxnya itu cara menyimpannya. Mungkin pernah baca ya, di dalam boxnya disimpan. Kadang-kadang orang nggak mau baca tuh, dia cuma baca lihat expired doang, malah harus dibaca juga itu ya, cara handling makanan itu ya. Fungsi kemasan kan buat itu ya, buat memuat informasi tentang produk yang kita jual. Dan itu bagian dari GMP ya, bahwa tidak hanya pada saat proses pembuatan makanan, tapi terus sampai ketika makanan itu sudah terdistribusi sampai ke konsumen, dan bagaimana cara penanganan makanan itu ketika akan dikonsumsi oleh konsumen. Iya, dari kalau istilahnya tuh di food safety itu from farm to table ya. Oh, begitu. Jadi dari pertanian sampai ke meja makan itu harus food safety-nya harus jalan. Jalan ya. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pada saat makanan itu atau produk makanan tersebut akan diproses, juga diproses distribusinya sampai ketika akan dikonsumsi oleh konsumen, gitu ya. Betul. Nah, menarik ini Mas Arief. Saya ingin tahu lagi di proses tadi ya, yang makan, entah itu mungkin makanan kue atau mungkin makanan-makanan yang kan macam-macam nih, produk makan ya, ada yang kering, basah dan sebagainya. Nah, yang saya ingin tahu lagi ini lebih dalam lagi ini tentang ada kaitannya juga mungkin kalau Mas Arief mungkin saya tahu, Mas Arief udah tahu dengan yang hasap, namanya hasap juga ya. Nah, itu unsur-unsur hasapnya itu bagaimana?
kaitannya dengan waktu di prosesnya itu. Itu seperti apa itu, Mas Arif? Sebenarnya sih hazard itu kan merupakan analisis sebenarnya itu. Hazard Analytic Critical Control Point kan. Betul. Jadi memang analisis tersebut untuk UKM memang belum sampai ke sana. Oh, belum sampai ke sana ya. Belum sampai ke sana karena memang itu lebih ketat lagi dibanding GMP. Oh ya? Oh. Jadi setelah sebenarnya itu analisis yang kita lakukan untuk melihat di mana titik-titik yang bisa terjadi pencemaran. Misalnya di industri makanan besar lah ya, yang mungkin menengah sampai besar lah. Dia masuk, kita kan udah tahu jalurnya ya. Bahan baku diterima di mana, kemudian masuk ke bagian mana, bagian pencucian misalnya, kemudian masuk ke bagian produksi, masuk ke bagian pengolahan, bagian pemasakan, sampai pengemasan, sampai di masuk ke dalam box. Itu kan ada part ya, ada poin-poin kan di situ. Ada proses-prosesnya ya di setiap step gitu ya. Di hazard itu kita analisis setiap di poin-poin tersebut, setiap kemungkinan ada dari awal ketika datang sampai ini. Misalnya pada saat bahan tiba, hal-hal apa yang bisa menjadi pencemaran di situ. Misalnya apa? Penanganan bahan tidak dengan baik. Misalnya habis dari truk dilempar aja. Oh, biasa itu kan salah satu bisa menyebabkan bahan rusak. Cepat rusak. Kemudian ditaruh di tempat yang di atas tanah misalnya. Diletakkan di atas tanah, nggak pakai alas, palet misalnya. atau apa gitu ya. Itu kita lihat semua poin-poin yang bisa mencemari bahan makanan dari raw material sampai ke pengolahan, sampai ke bahan yang udah dikemas nih, udah siap jual, udah siap kirim kata orang. Kemudian misalnya di bagian produksi, bagian-bagian apa sih yang bisa menjadi resiko terjadi pencemaran di situ? Misalnya apa? Pekerja tidak menggunakan sarung tangan. Tidak menggunakan sarung tangan atau tidak menggunakan pakaian kerja yang layak. Yang layak itu apa sih? Yang bersih, nggak harus wangi, tapi bersih. Kemudian sesuai dengan penggunaannya. Sesuai dengan penggunaannya. Iya, jadi kalau misalnya kita ke tempat produksi kan nggak mungkin kita pakai tank top kan. Ya. Jadi harus pakai pakaian kerja yang udah ditentukan sama perusahaan. Tank top angkat besi, Mas. Iya, takutnya kan itu keringat-keringat jadi nyampur itu bagian terkontaminasi itu. Jadi itu yang kita lihat di setiap poin-poin dari alur produksi bahan. Kalau di UKM usaha kecil memang agak kan putarannya cuma di dapur-dapur doang kan, jadi nggak panjang. Jadi sebenarnya critical point-nya lebih sedikit. Bukan lebih sedikit ya. Jadi belum terlalu penting untuk menerapkan HACCP di situ. Tapi dengan GMP pun sebenarnya udah cukup untuk melindungi produk itu dari kontaminasi. Jadi nggak harus sampai seribet. Rasanya itu hazard itu nggak gampang. Itu rumit karena memang. Tapi harus kan itu dilakukan ya, Mas Arif ya? Apanya? Untuk industri besar harus wajib karena dia udah menjual barang bukan ke 10 orang, 5 orang, jualnya ke ratusan ribu orang, jutaan orang, bahkan seluruh dunia. Dan itu kalau misalnya banyak kasus juga yang bahannya rusak, orang konsumsi artinya ditarik dari pasaran, yang kena juga perusahaan kan, rugi kan, harus bayar ganti rugi juga kayak gitu. Jadi berarti kalau untuk parameter-parameter yang ada di HACCP itu masih peruntukannya itu lebih kepada industri ya, industri menengah ke atas gitu ya. Iya. Sedangkan untuk GMP bisa di semua sisi ya, baik industri besar sampai ke industri ya. Betul. Perbedaannya di situ yang utama ya. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan Mas Arif banyak sekali orang itu menjual makanan gitu ya lewat media sosial, apapun dia sekarang kan apa aja bisa dijual ya. Iya. Supaya produk itu bisa dipasarkan dan segala macam secara langsung direct sampai ke konsumennya. Nah, saya kadang-kadang begini loh. Kalau kita lihat itu kan ada kalau industri katakanlah kita ambil industri menengah UMKM lah ya. Iya. Itu waktu dia akan meluncing bukan cuma memasarkan produk makanannya, sebetulnya kan ada aturan-aturan ya. Di Balai POM juga sebenarnya ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa ada izin edar. Ya kan? Ada izin edarnya, kemudian Dinkes, PIRT, belum lagi ditambah dia sudah halal atau tidak, ya kan ya. Nah, dulu waktu pengalaman Mas Arif waktu membina UMKM kita, mungkin di Jogja juga nih, itu sampai ke titik itu nggak kita memberikan awareness kepada UMKM kita bahwa mereka sebenarnya harus peduli dengan hal tersebut ketika dia akan memasarkan makanan. Betul.
Jadi kebetulan rata-rata sih industri yang kita kunjungi waktu itu sebagian besar udah punya PIRT. Oh, sudah ada. Udah punya PIRT karena mereka memang rekanan dari dinas koperasi. Karena Oh, kalau dinas binaan koperasi kan ya. harus mewajibkan setiap usaha yang dia bina itu harus punya PIRT. Wajib itu harus punya PIRT. Itu Izin syarat edar ya, awal. nomor izin edarnya itu ya. PIRT itu produksi industri rumah tangga, produk industri rumah Produk tangga. industri rumah tangga. Izin itu menandakan kalau produk kita udah sesuai dengan CPPPB. Oh ya, cara produksi pangan baik. yang baik ya. Yang baik. Oh. Itu udah, sebenarnya itu GMP juga. GMP sebenarnya cuma bahasa parameternya Indonesia GMP juga. CPPPB. Ya. CPPPB ya. Iya. Apa PB ya. Kalau CPPPB, jadi cara produksi pangan baik. Pangan yang baik. Pangan dengan baik. Itu binaan dari koperasi atau mungkin perdagangan ya mungkin ya. Iya, dan mereka tuh ngambil nomor itu, daftarin nomor itu harus melalui dinas kesehatan. Melewat dinas kesehatan. Dinas kesehatan setempat. Untuk yang perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas yang udah sanggup untuk mampu lanjut ke BPOM, mendapatkan MD itu bisa juga, tapi dia harus daftar ke Badan POM-nya. Ke Badan POM-nya. Nah itu syaratnya lebih ketat lagi dibanding dengan PIRT. Jadi benar-benar ruangannya dari segi ruangan tuh udah harus terpisah. Itu didatangin sama orang Balai POM-nya juga? Dia akan diaudit. Diaudit langsung sama dapat ini nomor ya? itu nggak sembarangan daftar langsung dapat nomor, tapi pengusaha itu harus mengikuti pelatihan dulu tentang pencemaran, bahaya pencemaran dan lain-lain. Tapi sebetulnya kayaknya begini juga sih ya Mas Arief ya. Kadang-kadang kan gini ya, walaupun kelihatannya dia industri rumahan, tapi bisa loh dia penjualannya masif loh. Kalau ketika mungkin jadi viral misalnya di media sosial, loh itu kan yang pesan kan jadi banyak Mas. Iya, tapi kan gimana coba? Kan ada namanya industri rumah tangga, pasti ada keterbatasan produk jumlah yang dia bisa hasilkan. Kan dengan ruang segitu, mungkin dia hanya bisa viral ada maksimal itu, produksinya ya. Dan juga tolong diperhatikan, viral itu biasanya hanya berlangsung sesaat. Iya kan? Tidak selamanya. Sedangkan gini, kalau kita ingin membuat suatu produk bahan makanan itu bisa tahan lama, itu kan teks proses ya. Jadi nggak langsung. Kalau viral gitu, aku lihat sih konsepnya hanya viral sesaat, tapi untuk selanjutnya dia harus bikin produk yang baru lagi. Jadi ada varian-variannya biar dia bertahan kan gitu yang. Jadi harus ada produk inovasi. Iya. Tapi namanya viral pasti kalau dia masuk UKM ya pasti ada keterbatasan, dia hanya bisa maksimal berapa per hari gitu kan. Kayak gitu. Tapi memang ya kalau kita lihat sekarang ini memang ya cukup marak ya orang memasarkan produk lewat media sosial dengan ya kita nggak tahu nih, tapi memang penting ya bahwa ketika tanggung jawab secara moralnya ya bahwa mereka harus bisa menerapkan juga poin-poin GMP yang memang itu berkaitan dengan keamanan pangannya. Betul. Nah kira-kira tantangannya di mana nih Mas Arief untuk karena kan mungkin belum semua orang paham ya tentang GMP untuk skala, katakan ya GMP untuk skala home industri atau UMKM tapi yang skalanya masih skala kecil. Tapi mereka sudah memasarkan lewat media sosial kan sekarang banyak banget nih. Iya sih, biasanya yang dipasarkan lewat media sosial itu biasa termasuk makanan yang fresh ya biasanya, yang langsung habis ya, misalnya cuma paling tahan 3 hari. 3 hari kayak gitu. Nah, itu pun sebenarnya ada perizinannya juga sebenarnya. Nah, dia harus kalau nggak salah tuh ada bagian di dinas kesehatan juga, dia khusus untuk nanganin kayak restoran-restoran. Oh, untuk restoran, termasuk kafe-kafe nih. Kafe-kafe. Jadi dia nggak masuk ke PIRT. Dia tuh bukan dapat PIRT. Aku lupa namanya. Tapi ada izinnya ya. Ada nomornya juga. Jadi restoran tersebut ataupun usaha yang makanan tersebut harus terdaftar di sana. Tapi kemarin itu kue-kue yang dulu kita sempat kayak bikin bolu dan lain-lain, mereka udah semua terdaftar di PIRT sih. Nah, yang untuk lebaran buat apa semua itu harus lewat PIRT semua. Nah, rekan-rekan sekalian, Mas Arief ini juga sebetulnya dia sempat apa masih sampai sekarang ini menjual produk makanan kesehatan, healthy food masih ada ya. Sempat. Kita ingin tahu juga nih Mas Arief, pengalaman Mas Arief dulu dalam memasarkan, meng-create, kemudian
healthy food. Sebetulnya ini mungkin kalau sudah ke produknya ya, sekali kita mungkin berbagi pengalaman nih mungkin Mas Arief ya, bahwa kenapa sih orang harus saat ini zaman now ini harus makanan itu harus sehat, harus mengkonsumsi makanan yang healthy begitu tuh kenapa sih? Nah, itu menurut risetnya Mas Arief dan dulu mungkin punya pengalaman dulu menjual produk tersebut dan tantangannya, challenge-nya bagaimana itu kira-kira? Biar kita tahu nih, gimana? Silakan Mas Arief. Ya, memang untuk itu kita saya sama beberapa teman sempat kerjasama, kita bikin usaha namanya Pangan Sehat. Kenapa sih harus mengkonsumsi makanan sehat sih? Kenapa saya pilih makanan sehat ya? Karena pertama karena itu apa yang kita makan tuh berpengaruh ke tubuh kita. Jadi you are what you eat. Ya kan? Kalau kita makan, kalau kita makanan nggak sehat, otomatis tubuh kita menjadi nggak sehat juga. Nah, makanan sehat yang waktu itu kita memang fokus ke fiber. Jadi fokus ke kandungannya, ke functional foodnya itu ke fiber, kandungan seratnya. Karena memang aku lihat sekarang tuh banyak orang yang masih makan tapi kurang fiber. Fibernya tidak ada. Kurang. Kenapa harus ada fiber, Mas bukan Arief? Fiber. Karena gini ya, kesehatan manusia itu berawal dari usus. Oh, di saluran cerna kita, di bagian pencernaan, usus terutama. Usus yang baik itu akan menyerap zat-zat gizi dengan baik. Berarti ususnya harus sehat dulu nih ceritanya. Harus sehat dulu. Nah, gimana menyerap usus? Salah satunya dengan mengkonsumsi fiber. Fiber itu ada di mana sih? Dari buah, dari biji-bijian, seperti oatmeal dan kacang-kacangan. Pokoknya dari bahan-bahan sayuran, buahan, itu banyak mengandung fiber. Nah, fiber itu fungsinya untuk cleanliness, jadi untuk membersihkan. Kalau orang bilang membersihkan usus ya, itu istilahnya. Tapi sebenarnya dia di usus itu kerjanya apa sih? Dia mengikat kolesterol, mengikat zat-zat beracun yang berlebih dalam usus, diikat. Kemudian dia dibuang ke tubuh kita karena fiber itu termasuk makanan zat gizi yang tidak larut dalam darah. Tidak larut dalam darah. Jadi dia hanya kerjanya di usus. Jadi dia tidak masuk ke darah, tapi dia hanya di usus saja. Beda dengan kalau kita makan karbohidrat. Karbohidrat misalnya di usus di lambung dicerna, diurai menjadi jadi zat gula kan, gula masuk ke usus, diserap ke dalam darah, berputarlah ke dalam tubuh kita kan. Jadi dia masuk ke darah ya. Tapi kalau fiber ini tidak dia. Kalau fiber tidak bisa masuk ke dalam darah kita. Jadi kerjanya di dalam pencernaan kita ya. Nah, sekarang kalau zaman sekarang ini apakah Mas Arief melihat mungkin makanan-makanan kita, baik makanan-makanan yang bentuknya mungkin makanan yang tahan lama, kue, snack atau segala macam itu sudah mengandung fiber? Aku lihat beberapa produsen makanan yang agak besar gitu ya, yang produsen makanan besar mereka udah aware ke arah sana. Tambahin fiber ya? Mereka jadi menggunakan fiber alami sih biasanya dari kandungan oatmeal, dari kandungan grain biji-bijian lainnya kayak gitu. Berarti kalau kita sudah mengkonsumsi makanan yang ada fibernya, itu untuk kebutuhan sehari kita sudah bisa terpenuhi juga dengan sendirinya otomatis. Iya, jadi sebenarnya sih di panduan gizi itu ada sebenarnya. Jadi berapa gram sih fiber yang kita harus konsumsi, minimal berapa gram per hari. Kan mungkin kalau nggak lupa itu sekitar 25 gram atau miligram itu. Lupa. Gitu. Jadi harus terpenuhi dari makanan kita, entah dari buah, dari sayur. Jadi setiap buah aja, apel aja mungkin kita lihat buah ya, tapi fibernya tidak sebanyak itu, mungkin hanya cuma berapa gram dikit sih. Baik Mas Arief, mungkin yang terakhir ini dari 3 unsur tadi sudah 2 unsur kita bicarakan. Yang terakhir masalah estetikanya nih ya. Nah, kalau dari sisi estetika ini ya, itu ya berarti lebih kepada bagaimana makanan itu kemasannya membuat orang menarik gitu ya, enak dilihat dan akhirnya orang mau untuk mencoba. Itu gimana itu menurut Mas Arief kalau saat ini? Ya, estetika memang harus jadi pertimbangan untuk suatu produsen makanan untuk memproduksi makanannya. Jadi selain dilihat dulu udah cara produksinya udah bersih, udah sesuai dengan GMP, kemudian kandungannya sesuai dengan yang dia mau promote tuh apa tuh, dia mau angkat di situ apa sih. Kemudian harus lihat dari estetikanya aja dulu. Jadi harus benar-benar
dia harus bikin makanan yang buat orang tuh enak dilihat. Memang itu apa ya, kreativitas kita main di situ. Jadi memang mau seperti apa kayak gitu kan makanannya. Kalau ini mungkin Mas Arief misalnya ya, kalau orang kan sekarang kalau jual berbagai macam jenis makanan itu kan ditawarkan juga topping. Nah, apakah topping-topping itu juga masuk dalam kategori estetika dari suatu produk makanan? Ya bisa jadi, tergantung kita lihat dari apanya. Juga itu lebih ke arah jenis sih, ke varian. Jenis ya, karena kan varian, misalnya toppingnya es krim misalnya atau buah-buahan, itu lebih ke arah pilihan. Tapi kan dia juga tetap punya originalnya. Ada originalnya ya. Originalnya. Oke, baik Mas Arief. Ini sudah lumayan dapat nih saya jadi dapat tambah wawasan ya terkait apa namanya makanan, terkait dengan GMP, HACCP dan juga poin-poin penting bagaimana kita harus bijak juga ternyata dalam mengkonsumsi makanan ya, harus bisa mengetahui juga tidak hanya dari sisi si produsennya yang memproduksi makanan, tapi pada saat mendistribusi sampai ke kita sendiri pada kita akan melakukan akan memakan makanan tersebut, kita juga harus pintar atau harus mempunyai pengetahuan bagaimana menyimpannya, bagaimana harus kita perlakukan makanan tersebut. Ya, memang konsumen tuh harus itu juga belajar juga harus pintar sekarang konsumen. Banyak sekali juga perusahaan ataupun produsen makanan yang hanya sekedar menaruh informasi, tapi kita pun juga sebagai konsumen harus benar-benar smart untuk membaca informasi tersebut, harus bisa mencari informasi di sekarang internet kan bisa kita buka ya, mana internet bisa cari informasi, benar nggak sih kandungannya seperti ini, benar nggak sih fungsinya seperti ini. Jadi harus pintar-pintar juga melihat apa namanya itu label gizinya. Oh, proteinnya berapa, ini apa, kemudian berapa persen buat tubuh kita. Jadi itulah gunanya kemasan itu ada, karena kita harus bisa, konsumen harus pintar. Kalau bisa lebih pintar dari perusahaannya. Oke. Terima kasih Mas Arief, luar biasa. Ini saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mas Arief. Mudah-mudahan nanti saya masih penasaran, saya masih mau nanti di kesempatan yang lain akan menggali lagi nih ya topik-topik berkaitan dengan makanan maupun GMP dan HACCP dan lain sebagainya ya. Karena saya pikir ini memang menjadi tren yang penting ya, karena siapa Anda itu ada apa yang Anda makan gitu ya tadi kata Mas Arief ya. Baik rekan-rekan sekalian, ini topik perbincangan pada saat ini sudah mendapatkan masukan, wawasan. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa melihat ya bahwa memang pentingnya kita sebagai tidak, kalau di sisi konsumen kita juga harus bisa memperlakukan makanan itu dengan baik. Kemudian dari sisi produsen juga mereka harus mengetahui bagaimana makanan itu diproses, kemudian dipasarkan sampai ke estetika sebuah makanan ya. Jadi sehingga itu karena berpengaruh kepada orang yang akan mengkonsumsi, juga berpengaruh kepada si produsen tersebut. Sampai ketemu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.